Politisi Ruhut Sitompul dikenal langganan dalam menuai kontroversi. Mari kita simak profil lengkapnya berikut ini. Pemilik nama lengkap Ruhut Poltak Hotparulian Sitompul ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Humala Sitompul dan Surtani Panggabean. Ia lahir pada 24 Maret 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ruhut Sitompul sempat menuntut ilmu di SMP Immanuel dan SMA Wu Yosua bersubsidi. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 1979. Meski namanya mulai dikenal publik setelah memerankan tokoh Poltak si Raja Minyak, sebenarnya Ruhut terlebih dahulu memulai karir sebagai seorang pengacara. Ngomong panjang lebar soal Anies Baswedan, Ruhut Sitompul bilang kader Nasdem anggap TFPI bukan organisasi terlarang. Dilansir dari Arta Ekonomi. Grobogan, Indokor TV Channel. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul, kembali membuat pernyataan yang menyeret Anies Baswedan. Kali ini, dia memberikan pernyataan terkait salah satu kader Partai Nasdem, partai pengusung Anies sebagai bakal calon presiden. Dalam akun media sosial Twitternya, Ruhut belak-belakan menyebut politikus Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, dengan tegas menyatakan HTI dan FPI bukanlah organisasi terlarang di Indonesia. Kemarin jam 19 aku live di MNC News TV mengenai reshuffle kabinet bersama Toto Carta Politika, ngabalin, Sugeng, tulis Ruhut, dikutip dari Twitternya @ruhutsitompul, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Aku kaget Mas Sugeng Nasdem dengan tegas mengatakan HTI FPI bukan ormas terlarang. Keputusan pemerintah yang syah dikritisi secara negatif, ngerikal, merdeka, sambungnya. Tentu saja cuitan ini cukup kontroversial mengingat kedua ormas yang disebut Ruhut sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Lantas seperti apa konteks sebenarnya hingga Ruhut mencuitkan hal tersebut? Dilihat di program MNC News Prime edisi Rabu, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022, di kanal YouTube official iNews. Pembahasan ini rupanya bermula dari Ruhut menyenggol soal politik identitas yang mewarnai pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kalau berbicara identitas, kami sedih dengan peristiwa pemilihan Gubernur DKI. Sara, teror, ujaran kebencian. Tapi sekarang nyatanya udah mulai lagi. Di mana-mana bendera HTI yang terlarang itu, di mana-mana bendera FPI yang terlarang itu, Anies senyum-senyum saja, kata Ruhut, dikutip pada Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Isu yang sama kembali diungkit oleh Ruhut, bahkan kali ini belak-belakan meminta tolong kepada Sugeng agar turut mengawasi masalah yang sama. Sebab menurutnya, dukungan dari ormas-ormas terlarang itu terarah kepada Anies Baswedan yang notabene bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Jadi saya hanya minta kepada Pak Sugeng, ya tolonglah. Ormas sudah terlarang kayak HTI, FPI. Ya kita semua kan nasionalis, itu jangan lagi dikedepankan, ujar Ruhut. Bukan hanya itu, mantan politikus Partai Demokrat tersebut juga secara menyinggung praktik berkampanye politik di rumah ibadah. Sekali-sekali tegur, jangan gitu dong, kita kan senang dengarnya, ungkap Ruhut. Sugeng pun menjawab apa yang disampaikan Ruhut tersebut. Sugeng menyebut ada unsur politis di balik dukungan yang konon diberikan HTI dan FPI kepada Anies.
Berdasarkan penelitian kami, berdasarkan penelusuran kami sampai ujung, kami menjadi tahu bahwa itu adalah dikerjakan oleh lawan politik. Mohon maaf ini, tegas Sugeng. Itu fakta, kalau dibuka nggak etis lah lagi-lagi. Itu kita bisa mengungkapkan, bahwa itu dibikin oleh institusi bahkan, mohon maaf ini, lanjutnya. Karena itulah, Sugeng menepis kritikan Ruhut. Jadi nggak ada itu namanya Anies mau HTI, atau kami mau HTI, tutur Sugeng. Berarti dengan kata lain, NKRI harga mati ya, tanya pembawa acara. NKRI harga mati, sangat itu, tanda Sugeng. Soal yang tadi, pasang spanduk siapa, silakan dibuka. Dari Grobogan, Indokor TV Channel mewartakan.